Dari pertanyaan Syariah, Ustaz, Ya. bagaimana kiat menghadapi fitnah dunia yang banyak sekali dan supaya bisa istiqomah dengan sunnah melalui jalan terjal menuju surga? Ya, jalan menuju keistiqomahan kita, ya. Karena ini adalah zamannya zaman fitnah. Zaman fitnah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim, kan gitu. Akan terjadi pada umatku itu akan tiba masanya fitnah itu seperti waktu malam. Waktu malam itu fitnahnya berbeda-beda. Waktu malam ba'dal isya bukan fitnah, waktu malam ba'da jam 10. Beda lagi jam 12, beda lagi jam setengah 1, beda lagi menjelang subuh dan yang lainnya. Fitnah malam itu berbeda-beda. Semakin masuk ke tengah malam maka fitnahnya itu jauh lebih besar, gitu ya. Dan pahalanya juga jauh lebih besar kalau dia melakukan kebaikan. Ya, orang berbuat baik di awal malam dengan orang berbuat baik di sepertiga malam yang terakhir, pahalanya jauh lebih besar dari yang sepertiga malam yang terakhir. Untuk itu, sholat malam itu dilakukan kapan? Yang paling afdol adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Maka fitnah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita pun itu sama. Karena fitnahnya ini besar, maka satu, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah. Perbanyak berdoa. Di zaman fitnah ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak pernah dia berdoa kepada Allah meminta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terbawa oleh fitnah tersebut. Ya, itu yang pertama. Jangan menyerahkan urusan keselamatan ini hanya pada diri kita. Kita merasa bahwa kita alim, kita merasa bahwa kita ini orang baik, kita merasa bahwa kita itu banyak sedekah dan yang lainnya. Tapi kadang-kadang fitnah itu datang kepada kita sehingga sedekah kita diiringi dengan alman wal adza, menyebut-nyebut pemberian dan juga menyakiti, sehingga pahala tidak dapat sama sekali. Dia menjadi orang bangkrut pada hari kiamat. Ibadah salatnya dia lakukan tapi dia tidak dapat pahala. Sedekahnya dia lakukan tapi tidak dapat pahala. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diistiqomahkan dalam beragama ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbanyak kita tilawah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu setiap kali kita membaca akan menambahkan keimanan dalam diri kita. Hati kalau kosong dari bacaan Al-Quran itu akan roboh, akan rusak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, hati orang yang banyak berzikir, hatinya itu akan hidup. Tapi hati yang kosong dari zikir, maka kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak. Afdhaluz zikri tilawah Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran hatinya akan dipenuhi keimanan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadikan Al-Quran itu wirid harian kita, meskipun antum hanya membaca satu halaman, tapi setiap hari. Misalkan habis maghrib jangan diganggu dengan apapun. Misalkan kalau antum yakin bahwa habis maghrib itu antum bisa meluangkan waktu, maka habis maghrib ambil mushaf, baca satu halaman, atau lagi semangat 2 halaman. Tapi ketika lagi semangatnya kurang, 1 halaman harus dibaca. Jadikan Al-Quran itu wirid harian kita. Kalau waktu antum misalkan bisanya menjelang tidur, ambil 10 menit, 15 menit untuk wirid harian kita. Karena itulah yang akan menambah keimanan kita. Hati ketika sudah terisi dengan keimanan, tidak ada jalan fitnah masuk ke dalam hati kita. Ya, hati akan dipenuhi keimanan, maka tidak ada jalan kekufuran masuk ke dalam hati-hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, majelis ilmu itu jangan ditinggalkan. Ya, majelis ilmu jangan ditinggalkan. Streaming yang kita lihat, yang kita dengar itu sebenarnya adalah ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi baiknya adalah banyak orang yang sibuk bisa sambil mungkin ada beraktivitas sambil bisa ngelihat kajian. Tapi sisi buruknya adalah kalau bagi mereka yang belum kuat semangatnya, maka streaming seperti ini sering sekali toh saya masih tetap bisa ngaji meskipun tidak hadir di majelis ilmu. Manfaatnya bagi panitia, dia punya rekaman, punya rekaman, dan itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi panitia. Sehingga hadir di majelis ilmu itu sangat penting.
Bani Salim dulu, Bani Salim di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ketika meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, izinkan kami dari Bani Salim bisa membeli tanah-tanah yang ada di sekitar Masjid Nabawi, agar kami ini bisa datang ke majelis kajianmu ya Rasulullah setiap waktu, agar kami bisa bermakmum dengan imammu ya Rasulullah, itu bisa setiap lima waktu. Kalau sekarang ini kami harus melewati apa? Bani Salim itu kalau akan datang ke Masjid Nabawi harus melewati satu kampung Bani Mudhar. Kampung Bani Mudhar itu orangnya itu nakal, orangnya itu sering menghadang, sering menghalang-halangi, kecuali di bulan-bulan haram. Masa kami ngaji kepadamu hanya di bulan-bulan haram saja ya Rasulullah? Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jika engkau tahu bahwa kesungguhanmu untuk mendatangi majelis ilmu ini, langkah kakimu setiap satu langkah menuju ilmu ini, Allah angkat satu derajat, Allah berikan satu kebaikan yang akan Allah balas 10 kali lipatnya. Allah akan hapuskan engkau dari satu kesalahan. Antum tidak akan pernah mau membeli di sekitar Masjid Nabawi. Antum akan membiarkan membeli tanah-tanah yang dijauh dari sini, sehingga langkah kakimu itu semuanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari hadis ini adalah apa? Langkah kaki kita menuju majelis ilmu sebagai bukti bahwa kita ada keinginan beristiqomah di atas agama ini. Yang keempat, cintai para ulama-ulama ahlus sunnah. Bela ulama-ulama ahlus sunnah, bela para ustadz-ustadz ahlus sunnah wal jamaah. Jangan termakan isu, jangan termakan provokasi dan macam-macamnya. Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat itu yang harus dipegang erat oleh kita, karena inilah jalan keselamatan kita semuanya. Itu cara kita beristiqomah di akhir zaman ini. Wallahu taala a'la wa a'lam.